Assalamualaikum Bapak Ibu, maaf ya tadi ada kesalahan teknis. Kita Iya, Bu, ulang. sudah Bu, sudah masuk. Bu Dina, maaf ya Bu Dina. Bu Dina senyum-senyum jadi. Biasa Bu, gangguan sinyal ini, enggak apa-apa. Iya makanya. Bentar saya jadikan Bu Dina ini. Mana Bu Dina ya? Jadi co-host dulu ya Bu ya. Coba Bu Dina silakan di share screen-nya lagi. Oke, siap. Ada Bu. Sudah siap ini Bu? Iya, kita tunggu Bu Dinanya dulu Pak ya. Iya Bu. Bentar kita. Oke, Ibu. Ya. Sudah, tes suaranya sudah keluar. Ya, sudah Ibu, silakan Bu. Saya lanjutkan yang tadi. Jadi di sini contoh angka kredit dari golongan 3A. Amat baik kalau kita masukkan rumusnya tadi, AKK dikurang AKPKB dikurang AKP dibagi JM per JWM dikali 125% dibagi 4 itu dapat untuk golongan 3A dapat 13,12. Untuk baik itu 10,50 cukup 7,87, untuk sedang 5,25 dan kurang 2,62. Jadi setelah dimasukkan ke dalam rumus keluarlah nilai ini nantinya. Ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa pakai nilai ini ya, 3,12 sangat baik kalau golongan 3A dan seterusnya. Udah, apalagi deh. Ditekan deh mah. Ditekan deh lah. Oke, contoh yang lain untuk guru madya pembina golongan 4A bertugas sebagai konselor. Setelah kita masukkan tadi nilainya pakai dalam rumus itu apabila amat baik dia 37,19, baik 29,75, cukup 22,31, sedang 14,87, kurang 7,44. Nah, di sini untuk menghitung angka kredit penilaian kinerja guru untuk tugas tambahan dan mengurangi jam. Maksudnya di sini tugas tambahan seperti wakil, kepala perpustakaan, kepala lab ya. Itu angka kredit per tahunnya rumusnya AKK dikurang AKPKP dikurang AKP dikali JM per JWM dikali NPK dikali bagi 4. Untuk tugas guru tambahan itu AKK dikurang AKPKP dikurang AKP dikali NPK dibagi 4. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, misalnya di sini mendapat tugas tambahan dan mengurangi jam. Jadi di sini kepala sekolah itu tugas pembelajarannya 25%, tugas sebagai manajerialnya 75%. Nah, untuk wakil kepala sekolah atau kepala perpustakaan atau labor atau bengkel itu total AK-nya 50%, untuk AK kredit pembelajaran 50% untuk tugas tambahannya sebagai wakil dan kepala perpustakaan. Nah, kita lihat di sini untuk golongan 3D tugas tambahannya itu apabila amat baik
sebagai kepala sekolah dia 6 jam, maka nilainya adalah 24,38, baik 19,50, kemudian cukup 14,62, sedang 9,75, kurang 4,88. Nah, untuk tugas tambahannya sebagai kepala sekolah itu kita lihat amat baik 24,38, baik 19,50, cukup 14,62, sedang 9,75, kurang 4,88. Nah, untuk totalnya nanti kita tambahkan. Kalau amat baik berarti 25%. Pembelajarannya tadi dikali 24,38 ditambah 75% dikali 24,38. Hasilnya juga masih tetap nanti 24,38. Jadi di sini, mungkin di sini banyak yang keliru. Jadi tugasnya sebenarnya nilainya utuh, tapi terbagi menjadi 25 dan 75. Untuk baik sama, 25 dari 19,50 ditambah 75 dari 19,50. Hasilnya tetap 19,50 dan seterusnya. Kemudian angka kredit untuk tugas tambahan yang tidak mengurangi jam. Yang tidak mengurangi jam maksudnya begini, misalnya penugasan sebagai wali kelas. Angka kredit tugas tambahan 1 tahun itu adalah 5% dari angka kredit pembelajaran. Jadi dia mendapatkan tambahan 5% dari angka kredit pembelajaran. Penugasan kurang dari 1 tahun itu dia mendapat 2% dari angka kredit pembelajaran atau bimbingan. Ini ada catatannya Bapak Ibu, jadi yang kadang-kadang yang berkas yang masuk banyak sekali ya. Ada catatan di bawahnya nih, mungkin Bapak Ibu boleh dibaca. Setiap guru hanya diberi maksimal 2 tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Jadi apabila sudah menjadi misalnya wali kelas, sudah satu lagi menjadi pembina ekstrakurikuler, selesai. Cuma 2 saja, yang lainnya tidak bisa dihitung. Jadi mungkin Bapak Ibu mengerti, jadi kadang-kadang ada yang sudah mengusul sampai 4 atau 5 tugas tambahan, tapi yang kami ambil cuma 2. Ya, kami ambil yang nilai tertinggi biasanya. Contoh di sini kita lihat guru pertama tugas tambahnya yang tidak mengurangi jam belajar itu misalnya wali kelas penugasan 1 tahun. Kita lihat amat baik tadi 13,12 kita tambah 5% dari 13,12 itu adalah 0,66, maka kita tambahkan menjadi 13,78. Untuk baik itu 10,50 ditambah 5% dari 10,50 itu sama dengan 0,52, kalau kita tambahkan menjadi 11,02 dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel nanti. Kemudian untuk tugas yang kurang dari 1 tahun, ya, jadi ini temporer, jadi tidak setiap hari ya tugasnya, penugasannya kurang dari 1 tahun. Misalnya di sini pembina ekstrakurikuler, itu 2% dari angka kredit tugas tambahan. Jadi misalnya tadi amat baik 13,12 ditambah 2% dari 13,12 adalah 0,26, kita tambahkan menjadi 13,38. Baik juga sama 10,50 ditambah 2% dari 10,50 itu 0,21, kalau ditambahkan menjadi 10,71 dan seterusnya. Nah, ini kita lihat ada contoh soal. Ya, contoh soal bagaimana menghitung angka kredit. Rudi Susanto, guru bahasa Indonesia pada MTS Negeri 1 Palembang. Mohon maaf ya, yang dari MTS 1 saya pinjam saja sekolahnya. Ya, dengan pangkat penata golongan ruang 3C mengajar 26 jam tatap muka per minggu, memperoleh hasil penilaian kinerja 50 pada tahun 2019. Jika Rudi Susanto diberikan tugas sebagai wali kelas dan tugas temporer sebagai pembimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler pada tahun tersebut, serta membuat makalah berupa tinjauan ilmiah pada bidang pendidikan, berapakah angka kredit yang diperoleh Rudi pada tahun tersebut? Nah, kita lihat. Konversikan dulu nilai 50 tadi ke skala 0 sampai 100. Kita lihat nilai rumusnya, nilai PK guru penilai tertinggi dikali 100. Tadi
Pak Rudi mendapat nilai PK gurunya 50, kita bagi 56, kita kalikan 100, maka nilainya adalah 89,29. Kita lihat, nilainya adalah 89,29 itu di antara 76 sampai 90, yaitu baik. Baik itu 100%. Angka kredit unsur pembelajarannya adalah kita masukkan ke dalam rumus, AKK dikurang AKPKB dikurang AKB dikali JM per JWM dikali NPK dibagi 4, itu ternyata kalau kita masukkan, kita perhatikan di sini Bapak Ibu menjadi perhatian, Bapak Ibu perhatikan itu ada 26/26. Jadi jam wajibnya menyesuaikan, karena jam wajib kita antara 24 sampai 40. Jadi kalau 26/26 dikali 100, hasilnya adalah 20,25. Jadi angka kredit keseluruhan pada tahun, maaf ini belum diubah ya, 2019, unsur pembelajaran BK-nya adalah, ini juga bahasa Indonesia, mohon maaf belum diubah tadi ya, 20,25, wali kelas 5% itu 1,01, membimbing ekstrakurikuler itu adalah 2%-nya 0,41, membuat makalah itu adalah 2. Maka kalau kita jumlahkan angka kredit keseluruhan pada tahun 2019 itu 23,67 ya nilainya pada tahun 2019. Ini saya ubah dulu ini. Oke, sampai di sana untuk PPT pertama. Cukup. Bagaimana Ibu Tika? Kita pertanyaan dulu atau lanjut? Kayaknya pertanyaan dulu Ibu di chat Ya, ini sudah ada yang bertanya ini. Ya, Bapak dulu. Ibu. Tiga dulu ya Bu, 3 dulu aja ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya melalui kolom chat atau bisa raise hand di Zoom-nya. Ini Ibu Dina ada pertanyaan dari Bapak Fajar Akbar. Ibu, kalau guru diberi tugas tambahan sebagai operator atau bendahara, apakah bisa dihitung Ibu? Oke. Yang pertanyaan kedua, apakah bisa dari Pak Handari Topo, apakah bisa kepala program merangkap menjadi wali kelas? Dua pertanyaan dulu Ibu Dina, sepertinya. Oke. Sudah cukup dua Bu Tika? Ya, dua dulu ya Ibu. Oke. Untuk Pak Fajar, itu kalau operator atau bendahara itu tidak sesuai dengan, belum ada Pak ya, karena dia bukan tugas mengajar guru ya. Jadi tugas tambahan itu. Nanti adanya di SKP Pak, nanti ada tambahannya di SKP. Tapi kalau untuk ini belum ada. Jadi belum ada dihitung untuk tugas tambahannya. Ya, jadi belum ada Pak ya. Nah, kalau untuk kepala, apa tadi Bu? Kepala program Bu. Kayaknya dari SMK ini, kepala program merangkap jadi wali kelas. Nah, sekarang begini Bapak, kalau kita lihat pekerjaan kepala program itu sangat banyak ya Bapak ya, sama dengan kepala perpustakaan, sama dengan kepala lab, tetapi ada pengecualian, misalnya seperti di tempat saya mengajar, gurunya terbatas, apa boleh buat, mau tidak mau ya boleh merangkap, ya sesuaikan situasi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat pekerjaannya Pak sangat banyak ya. Tetapi kalau di sana gurunya cuma ada 5, mau tidak mau harus jadi wali kelas kan. Ya, jadi yang penting tugas tambahan itu maksimal 2. Tapi kalau kita gurunya banyak, ya kenapa harus kita ya? Seandainya misalnya bisa berbagi tugas, ya berbagi tugas kepada yang lain. Tetapi kalau tidak ada silakan Pak. Seperti tempat saya cuma 6 gurunya. Ya, di situ ada kepala perpustakaan, sekalian wali kelas, ya sekalian dan lain-lain. Ya, saya kira itu jawabannya Bu Tika. Ya, sepertinya cukup jelas tadi jawaban dari Ibu Dina. Ini ada lagi Ibu, kita tambah lagi ada pertanyaan dari Ibu Aprilia. Bagaimana jika 1 semester menjadi wali kelas dan 1 semester menjadi wakil kepala sekolah? Bagaimana cara perhitungannya? Yang kedua dari Ibu, bentar ini,
Ibu Vivi Rindastri. Ini pertanyaannya, jika wakil kepala sekolah tetapi datanya tidak masuk Dapodik, apakah masih bisa tetap dihitung? Dari Ibu, saya ulangi Bu Dina, dari Ibu Vivi tadi, jika wakil kepala sekolah tetapi datanya tidak masuk di dalam Dapodik, apakah masih bisa tetap dihitung? Oke. Ya, itu dulu. Untuk Ibu Aprilia, ini mungkin ke saya agak aneh ya Bu ya. Setahu saya yang namanya tugas itu setahun ya. Wali kelas itu biasanya setahun kecuali pindah ya, ya. Kemudian wakil juga biasanya setahun kecuali ya terjadi sesuatu misalnya sakit atau dan sebagainya digantikan. Biasanya 1 tahun itu dihitung 1 tahun Bu. Jadi kalau setengah tahun gimana ya kita ngitungnya ya? Ya, jadi mungkin ini juga bagi kita semua bahwa itu biasanya tugas yang seperti itu adalah per tahun. Jadi jangan setiap semester itu diganti, bingung jadi menilainya nanti. Ya, jadi 1 tahun sebagai wali kelas, 1 tahun sebagai wakil, tahun depan baru kita ganti nanti. Oke, saya kira itu ya. Ya, mungkin ini Bu, kan ada beberapa sekolah itu yang membuat pembagian tugasnya per semester. Jadi bisa kemungkinan ada kejadian seperti itu Ibu. Kalau ya, tetapi untuk menilai, menghitung angka kredit itu tadi kan sudah dikatakan per tahun. Bingung kami bingung hitungnya. Mau dibagi 2 lagi bingung nanti ya. Nah, jadi kalau tadi per tahun, jadi yang dihitung itu yang per tahun. Sekedar saran, jadi sebaiknya 1 tahun. Ya, 1 tahun ya, karena biasanya itu kerjanya 1 tahun, baru nanti ganti tahun depannya. Kecuali tadi pindah ya. Oke, sekarang Pipi, wakil tapi tidak masuk dalam Dapodik. Kalau di sini sebenarnya seperti pekerjaan kami ini ya, tim penilai itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Dapodik untuk sementara. Tapi nantinya ada wacana nanti kami online juga ya. Tapi untuk saat sekarang untuk dihitung itu pertama syaratnya di SK-kan dulu. Ada SK-nya Bu? Ada enggak Ibu SK wakilnya? Sudah ada SK wakil, Ibu membuat PK wakil. Ya, penilaian kinerja wakil kepala sekolah. Insya Allah nanti dihitung oleh tim penilainya. Ya, jadi belum ada hubungannya ke sana ya. Ya, sebaiknya kalau sudah jadi wakil ya dimasukkan ke dalam Dabodiknya. Ya. Biasanya ini data-data yang ini ya, data-data yang kurang jam seperti ini ya. Bu, kurang jam. Ya, oke. Saya kira cukup jelas ya, Bu Tika. Oh iya, cukup jelas. Ini ada satu lagi Bu ya, Ibu satu lagi Masana. Satu lagi. Ibu Masana Arsia, agak menarik ini. Ibu, bagaimana kalau mengajar di 2 sekolah? Apakah bisa digabungkan? Ya. Oke, jadi yang dihitung itu, oke saya lanjut saya jawab ya. Ya. Bu, kalau mengajar di 2 sekolah itu yang dihitung yang sekolah induk Bu. Di sekolah induk karena nilai maksimal 1 tahun ya itulah. Terus kebanyakan yang 2 sekolah ini adalah untuk mencukupi jam. Jadi misalnya 18 jam di sekolah induk, kemudian 6 jam di sekolah tambahan. Jadi hitungannya tetap 24 jam. Tapi dibuat di sekolah induk. Jadi intinya kalau 2 sekolah itu yang dihitung di sekolah induk. Iya, tetap karena 24, tapi hitungannya tetap 24 jam. Walaupun di sekolah induknya bukan 24 jam. Ya. Karena dia ada tambahan. Seperti itu Bu ya. Jadi kayaknya cukup dulu Bu, kita lanjut ya. Karena banyak masih materinya. Okay. Bapak Ibu yang masih bertanya harap sabar menanti ya, nanti kita lanjut dulu. Silakan Ibu Dina. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Mana deh? Yang kedua. Materi. Iya. Masih mending BK. Publikasi ilmiah dulu. Publikasi ilmiah. Macam publikasi ilmiah. Buku 4.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini sebenarnya banyak ya, banyak bahasannya, tetapi akan saya singkat saja, sekedar nanti untuk mengisi dopak, Bapak Ibu perlu tahu ini berapa nilainya. Jadi publikasi ilmiah tadi, PI yang disingkat dengan PIKI tadi itu berdasarkan Permenpan nomor 16 tahun 2009 ada buku 4. Buku 4 itu pedomannya. Ada 10 macam. Pertama, presentasi ilmiah, hasil penelitian, tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, buku pelajaran, modul, diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Nah, untuk nilainya kita lihat di sini. Pertama, presentasi pada forum ilmiah. Kalau Bapak Ibu di rumah sambil megang dupak, silakan nanti dicek ya. Pertama, makalah dalam pertemuan ilmiah. Kemudian isi makalah dapat berupa laporan hasil penelitian, kajian, evaluasi, dan tinjauan ilmiah. Itu kita bisa lihat di buku 4 halaman 18-20. Angka kreditnya 0,2. Jadi silakan nanti kalau Bapak Ibu ada ini tuliskan 0,2 angka kreditnya. Untuk bukti fisiknya itu makalah yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah dan telah disahkan oleh kepala sekolah. Surat keterangan dari panitia seminar atau sertifikat piagam dari panitia pertemuan ilmiah. Kemudian yang kedua, laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian yang dilakukan guru di bidang pendidikan dilaksanakan di sekolah sesuai dengan tupoksinya. Ini umumnya penelitian tindakan kelas sesuai dengan tupoksi kita sebagai guru. Bisa dibaca di halaman 20-24. Di sini ada macam-macamnya. Dapat berupa buku, artikel, dan laporan hasil penelitian. Kerangka isinya kalau buku dan artikel itu disesuaikan dengan penulisan buku atau jurnal tempat kita akan menerbitkan. Disesuaikan ya, mengikuti persyaratan. Bukti fisiknya buku asli yang menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbitan, serta nomor ISBN. Bila buku tersebut telah diedarkan secara nasional, harus disertakan pernyataan dari penerbit bahwa buku tersebut telah beredar secara nasional. Bila buku tersebut telah lulus dari penilaian BSNP, angka kreditnya 4. Jadi bukunya dengan kriteria ini bisa mendapatkan angka kredit 4. Kemudian majalah asli atau fotokopi dan ada nomor ISBN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi, dan editornya. Bila jurnal terakreditasi harus disertai dengan keterangan akreditasi tingkat nasional. Bila jurnal tingkat provinsi atau kabupaten harus disertai keterangan yang jelas tentang tingkat penerbitan jurnal tersebut. Kalau jurnal tingkat nasional 3, tingkat provinsi 2, jurnal tingkat kabupaten nilainya 1. Kemudian kerangka untuk laporan hasil ya seminar di sekolah. Hasil penelitian itu kerangkanya harus ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Bagian awal ada halaman judul, lembaran persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran, serta abstrak. Ini minimal harus ada. Bagian isi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian atau tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab selanjutnya hasil dan diskusi, bab selanjutnya simpulan dan saran. Kemudian bagian penunjang ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang selengkap-lengkapnya. Bisa dibaca di halaman 22. Bukti fisiknya, laporan hasil penelitian dengan berita acara telah diseminarkan di sekolah. Berita acara berisi keterangan tentang waktu, tempat, peserta, notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta seminar. Ditandatangani oleh panitia seminar sekolah dan kepala sekolah. Seminar dilaksanakan di sekolah penulis dengan peserta minimal 15 orang guru yang berasal dari minimal 3 sekolah yang setingkat. Jadi di sini yang namanya seminar Bapak Ibu boleh dilakukan di sekolah sendiri ya, dengan syarat minimal 15 orang guru dan minimal dari 3 sekolah yang setingkat. Jadi kita ajaklah sekolah tetangga kiri kanan, kita ajak ya. Kita buat daftar hadirnya, notulen seminarnya, kemudian kita buat berita acaranya. Maka itu sudah sah ya, bahwa dia sudah dipublikasikan dan diberi angka kredit 4. Kemudian makalah tinjauan ilmiah. Karya tulis guru yang berisi ide, gagasan, upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Bisa juga berupa best practice. Best practice itu
adalah pengalaman terbaik ya, pengalaman terbaik Bapak Ibu kemudian ditulis dalam suatu makalah. Bisa dibaca di halaman 24 dan 26. Bukti fisiknya untuk dikumpulkan makalah asli atau fotokopi dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah yang disertai tanda tangan kepala sekolah dan dicap oleh sekolah. Angka kreditnya 2, jadi makalah angka kreditnya 2, sama dengan best practice. Kemudian tulisan ilmiah populer. Nah ini tulisan yang dipublikasikan di media massa, seperti di koran dan di majalah. Berisi pengetahuan, ide, gagasan, pengalaman penulis yang menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan penulis yang pada satuan pendidikan penulis itu tugas ya. Ini bisa dibaca di halaman 26 sampai 27 buku 4. Itu kerangkanya disesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari media massa yang akan mempublikasikan tulisan tersebut. Jadi misalnya kita mau masukkan di Seripo, mereka nanti punya kelaziman seperti apa mereka minta. Nah, kita ikuti. Jadi tidak ada kerangkanya yang pasti ya. Misalnya ingin dimasukkan di majalah mana, itu mereka mempunyai syarat-syarat atau kelaziman tersendiri ya, kita ikuti saja. Kemudian bukti fisiknya untuk tulisan ilmiah populer itu berupa guntingan tulisan dari media massa yang memuat karya ilmiah penulis dengan pengesahan dari kepala sekolah. Pada guntingan media massa itu harus jelas nama media massa serta tanggal terbitnya. Bila berupa fotokopi harus ada pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan keaslian. Angka kreditnya untuk tingkat nasional itu 2, untuk tingkat provinsi itu adalah 1,5. Artikel, tulisan atau gagasan atau tinjauan ilmiah dalam pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikan yang dimuat di jurnal ilmiah, bukan media massa seperti tadi ya, jurnal ilmiah. Bisa dibaca di halaman 27 sampai 28. Itu jurnal bukti fisiknya itu jurnal ilmiah asli atau fotokopi yang menunjukkan adanya nomor ISSN, keterangan akreditasi untuk tingkat nasional apabila jurnal tersebut diterbitkan di tingkat provinsi atau kabupaten, tingkat lokal ataupun kota, sekolah ataupun madrasah. Nah, angka kreditnya kalau jurnal nasional terakreditasi itu apabila artikel kita dimuat di sana nilainya adalah 2. Apabila jurnal nasional tidak terakreditasi atau jurnal provinsi itu 1,5. Jurnal kabupaten atau kota itu nilainya adalah 1. Selanjutnya yang keenam yaitu buku pelajaran. Buku berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan ditujukan bagi siswa, ditulis oleh guru atau sekelompok guru. Halaman 29 sampai 30. Nah, ini perlu perhatian bahwa buku pelajaran ini kalau ingin boleh oleh sekelompok guru tapi maksimal orang 4. Kalau lebih dari orang 4, jadi orang yang kelima itu tidak akan dapat nilai. Kerangka isinya dari pengantar, bagian pendahuluan, daftar isi, tujuan buku pelajaran, bagian isi, judul, dan seterusnya ya. Jadi bagian penunjang, daftar pustaka, dan data diri penulis. Bukti fisiknya buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis. Harus pula secara jelas menunjukkan nama penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan lain yang diperlukan. Angka kreditnya, apabila buku tersebut lolos penilaian BSNP itu nilainya 6, buku dicetak penerbit ber-ISBN saja itu 3, buku yang tidak ber-ISBN nilainya 1. Kemudian modul atau diktat. Nah, di sini perlu perhatian, ada bedanya ya. Modul disusun sedemikian rupa sehingga pembacanya dapat menyerap sendiri materi. Jadi kalau dikasih modul, seperti kita kalau kuliah ya, kalau dikasih modul bisa jalan sendiri. Karena dia disusun sedemikian rupa sehingga lengkap. Sehingga kita tanpa ada penjelasan kita bisa menyerap sendiri. Nah, kalau diktat itu adalah untuk mempermudah memperkaya materi mata pelajaran atau pada bidangnya. Itu bisa dibaca di halaman 31 sampai 3. Maaf Ibu Dina, sepertinya terpencet mute. Oke, ya lanjut ya. Oke, Modul lanjut. atau diktat dengan pengesahan oleh. Jadi modul atau diktat ini tergantung pengesahannya. Kalau tingkat provinsi oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau tingkat kota atau kabupaten disahkan oleh Disdik Kota atau Kabupaten. Kalau tingkat sekolah disahkan oleh kepala sekolah.
yang disertai tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Angka kreditnya itu apabila tingkat provinsi 1,5, tingkat kabupaten 1, tingkat sekolah 0,5. Oke. Ya. Bisa Bu Dina lanjut. Ya, oke. Selanjutnya buku dalam bidang pendidikan. Berisi pengetahuan yang terkait dalam pendidikan. Berisi pengetahuan yang terkait dengan pendidikan tidak hanya untuk siswa, namun juga untuk memberikan informasi pengetahuan pada bidang pendidikan. Bisa dibaca di halaman 34 sampai 35, itu bukti fisiknya, buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis, kemudian nama penerbit, tahun, serta keterangan lainnya. Buku dicetak penerbit ber-ISBN 3, buku yang tidak ber-ISBN 1,5. Kemudian yang ke-9, karya terjemahan, penerjemah buku pelajaran atau buku dalam bidang pendidikan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Bisa dibaca di halaman 35 sampai 36. Karya terjemahan, bukti fisiknya itu adalah karya terjemahan atau fotokopinya yang menunjukkan nama penulis. Kemudian surat pernyataan kepala sekolah yang menjelaskan perlunya karya terjemahan tersebut memang benar-benar diperlukan. Angka kredit untuk karya terjemahan adalah 1. Kemudian buku pedoman guru yang terakhir berisi rencana kerja guru dalam setahun mendatang, ya. Maaf itu kurang itu. Dapat dipakai oleh kepala sekolah untuk mengevaluasi kinerja guru yang bersangkutan. Bisa dibaca di halaman 37 sampai 38. Pedoman kerja guru yang menunjukkan nama penulis dan tahun rencana kerja dilengkapi dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah disertai dengan tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Buku pedoman guru nilai angka kreditnya 1,5. Nah, itu adalah 10 dari publikasi ilmiah yang bisa kita nilai. Nah, coba kita lihat sekarang contohnya. Bu Sri mengumpulkan publikasi ilmiah berupa 2 buah laporan PTK yang telah diseminarkan di sekolah, 1 artikel PTK yang dimuat di jurnal tingkat provinsi. Berapakah angka kredit dari publikasi ilmiahnya? Kita lihat. Laporan PTK-nya jumlahnya 2, angka kreditnya 4, jadi jumlah angkanya 8. Artikel dimuat di jurnal provinsi, jumlahnya 1, angka kreditnya 2. Jadi angkanya 2. Jumlah angka kredit untuk PKB-nya adalah 10, maaf. Kemudian hitung berapa angka yang diperoleh. Apabila laporan PTK 2, berapakah jumlah angkanya? Dimuat di artikel yang dimuat di jurnal tingkat provinsi 1, diklat per semester 2, tulisan di koran tingkat provinsi 1. Berapa ke jumlah angkanya? Kita lihat. Laporan PTK apabila 2, kita kalikan dengan 4, jumlah angkanya 8. Artikel PTK yang dimuat di jurnal tingkat provinsi itu apabila 1, angka kreditnya 2, maka jumlahnya 2. Diktat per semester itu apabila ada 2, apabila diktat disahkan oleh kepala sekolah nilainya 0,5, maka 2 kali 0,5 adalah 1. Tulisan di koran tingkat provinsi itu adalah 1,5. 1 kali jadi 1,5. Jadi jumlah angkanya adalah 12,5. Ya, ini juga laporan PTK 1, buku ber-ISBN, penulis utama sendiri 2, buku pedoman guru 1, artikel PTK di jurnal provinsi. Kita lihat berapa angka kreditnya. Laporan PTK 1 jadi angka kreditnya 4, buku ber-ISBN, penulis utama sendiri, jadi dia sendirian, jadi angka kreditnya 3, itu dikalikan 2, itu 6. Buku pedoman guru tadi 1, itu 1,5. Artikel jurnal tingkat provinsi itu angka kreditnya 2, maka kalau kita jumlahkan, jumlah angka kreditnya adalah 13,5. Nah, di sini kalau Bapak Ibu pengen bagaimana membuat publikasi ilmiah, itu bisa dilihat di buku 4, syarat-syaratnya seperti apa. Dan di buku 5 itu adalah bagaimana cara penolakannya. Jadi kurangnya nanti di mana, nanti kami lihat di buku 5. Oke, Bu Tika, kita pertanyaan dulu apa lanjut?
Oh, boleh, ini kayaknya sudah banyak masuk pertanyaan, Ibu. Oke, lanjut. Nah, kita pertanyaan dulu. Dari Ibu Etika Septiana, Ibu. Dia bertanya, kalau hanya ada satu sekolah setingkat di dalam satu daerah, mengingat daerah tersebut merupakan daerah terpencil, bagaimana Bu bisa melakukan seminarnya? Terus pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini ada dari Norah Inaya. Ibu ini ASN baru Bu, diangkat tahun 2019. Saya baru menyelesaikan S2. Apakah bisa ijazah S2 itu dimasukkan ke angka kredit? Oke, yang ketiga satu lagi Bu Tika. Yang ketiga, sebentar, ini ada lagi. Ini masih berhubungan dengan jam mengajar nih. Dari Pak Wahyu Priyo Utomo. Bagaimana seandainya kalau jam mengajarnya tidak linier? Apakah masih bisa dihitung? Tiga dulu itu dulu Bu, kayaknya pertanyaannya. Oke. Oke, yang pertama, apabila sekolah tersebut daerah terpencil, jadi satu tingkat cuma. Ya, peraturannya tadi Bu sudah itu bukan kata saya Bu ya. 15 minimal 15 dari 3 sekolah yang setingkat. Jadi kalau hanya satu ya berarti belum sah dikatakan seminar itu dipublikasikan ya. Jadi saya kira mungkin Ibu agak ke tengah sedikit Bu, mungkin ke ibu kota kabupaten, mungkin ya di MGMP ya bisa. Kami juga di Ogan Ilir banyak daerah terpencil Bu ya, tapi kami punya MGMP. MGMP itu mungkin di ibu kota kabupaten. Mungkin pertemuannya bisa mungkin di ibu kota kabupaten. Kita gunakan wadah MGMP sehingga nanti tercukupi pasti minimal lebih dari 3 sekolah yang setingkat. Ya, itu salah satu sarannya. Kalau cuma satu Bu, itu berarti belum sah. Karena sesuai dengan tadi peraturannya seperti itu. Kemudian untuk Ibu Nora baru selesai S2. Pertanyaannya S2-nya linear atau tidak? Kalau linear berarti dia masuk di unsur utama. Kalau dia tidak linear berarti masuk di unsur penunjang. Kalau dia masuk di unsur utama silakan dimasukkan. Tetapi kalau dia seandainya masukkan di unsur tadi baru jadi baru diangkat 2019 Bu. Diangkat jadi 2019 masih C berarti, belum PNS, masih CPNS. CPNS ya. Berarti kalau yang namanya pendidikan tidak ada basi Bu, enggak apa-apa di ini dulu. Berarti PNS dulu ya. PNS dulu dapatkan dulu nanti PNS, nanti dapat nilai pertama dulu, nanti baru kita buat gitu. Apakah dia linear atau tidak linear? Kalau linear nanti masuk, ya penting saya jelaskan kalau linear masuk di unsur utama, kalau tidak linear masuk di unsur penunjang saja. Jadi kalau di unsur penunjang sebaiknya nanti saja dimasukkan, karena unsur penunjang cuma 10% sayang. Kalau itu utama saja baru yang ini. Baru utama ya, kalau utama boleh dimasukkan nanti setelah jadi PNS. Nah seandainya jamnya PNS Bu. apa? Boleh tadi Ibu Zara silakan kalau ini mic-nya dihidupkan. Udah jadi PNS Bu, udah 100% itu hitungannya gimana ya Bu? Oh sudah 100% Bu. Iya. Maksudnya hitungan apanya? Udah 100% maksudnya bisa dihitung hitungan kreditnya gitu loh Bu. Ya linear atau tidak ini? Linear Bu. Jadi sesuai dengan S1-nya sesuai dengan S2. Iya Bu. Nah, berarti nanti masuk di unsur utama ditambahkan 50 jumlahnya. Ya, kan sudah pernah buat PAK belum? Sudah pernah PAK pertama, sudah ada belum PAK pertama? Belum Bu, ini baru mau pertama kali mengajukan. Ya, makanya buat dulu Bu, PAK pertamanya. Nah, jangan buru-buru, buat dulu pertamanya. Nanti itu yang namanya pendidikan itu tidak akan hilang Bu, tetap. Walaupun belum dimasukkan di tahun ini, tahun depan tetap bisa. Tahun depannya lagi tetap bisa. Ya tidak hilang jadi. Ya, jadi buat dulu PAK pertamanya.
sesuaikan dulu. Nanti ada kan kalau pak pertamanya dikasih biasanya 100 ya. Ya nanti silakan hubungi dulu buat dulu pak pertamanya, nanti baru kita hitung per tahunnya. Oke, jangan buru-buru jadi Bu. Buat dulu ya. Nah, seandainya tadi tidak linear ya Pak ya, bagaimana masih bisa dihitung tidak ini terjadi ini juga Pak ya, sering terjadi selisih paham juga ya. Seharusnya itu yang linear, tetapi pernah kami ajukan. Kenapa tidak? Halo? Halo Pak Wahyu. Halo. Kayaknya ada ini orangnya. Ya. Halo, Pak Wahyu. Ya, lanjutkan dulu Bu Dina, mungkin nanti bisa. Jadi begini, kalau dulu pernah kami ajukan bahwa kalau sekolah yang kecil atau sekolah yang jauh, itu bagaimana dia bisa memenuhi untuk 24 jamnya. Linear semua, kan tidak bisa. Dan juga tidak bisa mendapat. Jadi di situ dia linearnya 24 jamnya mendapat dari pelajaran lain. Ya, jadi di situ kalau di Ogan Ilir itu sudah kami pertanyakan bahwa tidak semua daerah yang bisa seperti itu. Karena memang situasi dan kondisi. Ya. Nah, tidak tahu kalau di daerah Bapak gimana ya Pak ya, nanti tanyakan nanti ke BKD-nya bagaimana, ke dinasnya ya. Karena kalau kami itu banyak pertimbangan, kami sudah pernah menghadap, itu pertimbangannya seperti itu. Jadi seharusnya memang linear, tetapi pertimbangannya daerah yang jauh, daerah yang tidak ada jam yang dekat, tidak ada sekolah yang terdekat, jadi dia harus gurunya juga terbatas, jadi mereka 24 jam itu dipenuhi dari mapel yang lain. Oke, itu saja Bu. Pak Wahyu. Pak Wahyu. Halo ya, Pak Bu. Wahyu. Ya, silakan ya. Pak Wahyu. Oke Bu, cukup jelas, terima kasih. Iya, cukup jelas. Assalamualaikum, bisa bertanya Bu? Waalaikumsalam, siapa ini? Lutfi Bu. Oh, silakan Kak, tolong kasih nama asalnya Pak ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya baik, saya dari Lutfi dari Makassar Bu. Oh iya, dari Makassar. Silakan Pak, sudah malam ini Bu. Iya, ini apa namanya? Kapan mulai dihitung angka kreditnya? Ini kan ada yang keluar SK-nya, tapi belum keluar SK Jafungnya. Nah, nanti 1 tahun baru keluar SK Jafungnya. Apakah angka kreditnya dihitung dari SK-nya keluar atau dari SK Jafungnya? Oke ya Pak, jadi ini tunggu ya, karena ini tadi judulnya Pak ya, kita lihat judulnya angka kredit jabatan guru, jabatan fungsional guru. Nah, jadi di situ bisa dilihat bahwa jadi setelah ada Jafungnya Pak, baru kita nilai nanti jabatan fungsionalnya Pak. Oh iya Pak, Bu, makasih. Oke, ya. Kita lanjut Bu. Oke, lanjut materi berikutnya, masih ada 1 materi lagi ya Bu ya. Ya, lanjut dulu, nanti pertanyaan nanti ditampung dulu ya Bapak Ibu, kita lanjut dulu. Silakan Bu Dina. Ada. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ini baru ya. Ini perkenalannya udah terlambat nih. Ya, prosedur pengajuan DUPAK. Ya, pertama proses perolehan angka kredit yang dituangkan ke dalam DUPAK di sekolah. Nah, ini sebenarnya prosesnya seharusnya seperti ini.
Kepala sekolah mencantumkan perkiraan angka kredit guru pada format DUPAK sesuai dengan bukti fisik. Bukti fisik berupa jenjang pendidikan yang baru ditempuh dan pada masa penilaian, hasil penilaian pembelajaran kinerja guru, penilaian PKB, dan penilaian unsur penunjang. Pencantuman perkiraan angka kredit setiap butir dilakukan secara berurutan. Kepala sekolah meneliti ulang kebenaran isinya dan kemudian menandatangani formulir serta dilengkapi bukti-bukti. Jadi di sini sebelum ke tim penilai itu sebenarnya sudah kepala sekolah sudah meneliti dulu isi DUPAK-nya baru ditandatangani. Nah, ini kadang-kadang ya belum ke kepala sekolah langsung ke tim penilai ya kadang-kadang. Nah, ini yang perlu hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Untuk kelancaran penetapan angka kredit, guru wajib mencatat. Jadi pertama, tugas guru mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. Misalnya tadi pembelajaran berapa, ya, kemudian wali kelas tahun 2019 misal tulis pembelajarannya baik, misalnya berapa, terus wali kelas berapa persen, atau kemudian ekstrakurikuler 2%, kemudian membuat apa sekian. Nah, nanti kita inventarisasi dulu, baru nanti kita buat ke DUPAK. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap guru dilakukan paling kurang 1 kali dalam setahun. Jadi tidak harus menunggu jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat, baru kita buat DUPAK-nya, tidak. Jadi kalau mau naik pangkat harus baru bikin DUPAK, tidak. Jadi kita buat dulu DUPAK, bikin dulu DUPAK tahunan. Kita usulkan setiap tahun. Jadi tidak harus mau nunggu naik pangkat baru buat. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Jadi kalau 4 tahun berarti 4 nanti bikinnya. Kenapa tidak harus setiap tahun ya? Setiap tahun kita buat. Bukti fisik dapat mendapatkan angka kredit adalah diperoleh pada saat periode penilaian. Jadi bukti fisiknya itu pada masa penilaian setelah kenaikan pangkat yang terakhir. Kecuali bukti fisik pendidikan sekolah. Jadi misalnya golongan 3C-nya itu 1 Oktober 2017. Jadi sampai 1 Desember 2016 itu terakhir. Jadi 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 itu baru masuk penghitungan untuk yang baru, periode penilaian yang baru. Bukti fisik pendidikan sekolah ijazah dapat diajukan sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian sebelumnya. Ini tadi Ibu siapa tadi Bu? Ini Bu, bukti fisik pendidikan sekolah atau ijazah dapat diajukan pada periode penilaian berikutnya sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian sebelumnya. Jadi jangan takut basi Bu, nggak ada basinya kalau pendidikan. Tidak periode ini, periode berikutnya kita ajukan. Bisa. Terima kasih. Usul penetapan disampaikan pertama, syarat-syaratnya pertama harus ada, ini minimal ya Bapak Ibu, nanti tergantung daerah masing-masing mau nambahkan apa, ini minimal. Surat pengantar dari pejabat yang berwenang mengusulkan. Surat kalau kita dari kepala sekolah. Kemudian ada DUPAK-nya, kemudian ada 3 jenis surat pernyataan melaksanakan tugas, yaitu lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4 ya ini. Lampiran 1, 2, dan 3. Kemudian PAK terakhir dan SK terakhir, pangkat jabatan terakhir. Kemudian PPK, penilaian kinerja ya, penilaian tahun terakhir dengan konversi NIP dan NIP konversi ya terakhir. Bukti fisik dilakukan kegiatan unsur utama dan unsur penunjang. Jadi bukti fisiknya apa? Unsur utama misalnya SK-nya tadi, pembelajarannya berapa jam itu dituangkan di SK kan biasanya kita sertakan buktinya. Kemudian untuk menjadi wakil kepala sekolah biasanya di SK kan kita sertakan SK-nya. Kemudian surat keputusan mengenai pembagian tugas dan kepala sekolah, SK pengangkatan, kepala sekolah, kepala lab dan sebagainya. Kemudian fotokopi ijazah bagi yang baru selesai menyelesaikan pendidikan lebih tinggi. Tadi ya Bu ya, kalau seandainya mau diajukan berarti buat fotokopi ijazahnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kalau guru itu mendokumentasikan atau mengarsipkan semua prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan diperoleh. Meminta semua kelengkapan yang diperlukan kepada kepala sekolah sepanjang dokumen tersebut merupakan kewenangannya. Jadi, pertama guru membuat dokumentasi apa yang harus kita lengkapi. Kemudian, apa yang perlu kita minta dari kepala sekolah, misalnya surat keterangan, surat pernyataan, ya biasanya kita buat, nanti kita minta tanda tangan dari kepala sekolah.
Nah, tugas kepala sekolah apa di sini? Ya, menetapkan SK pembagi tugas, ya, kemudian membuat surat pernyataan pelaksanaan pembelajaran, kemudian membuat surat pernyataan pelaksanaan unsur penunjang, kemudian membuat dan menetapkan dupak bagi guru di lingkungannya, kemudian mengusulkan dupak tersebut dan beserta buktinya kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu ke tim penilai. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa angka kredit tadi terdiri dari pendidikan, pembelajaran, PKB, dan unsur penunjang. Nah, pendidikan ini yang kami nilai pertama keabsahan legalitas ijazah yang diperoleh. Asli atau tidak, ataukah ini ijazahnya abal-abalan ya. Kemudian kesesuaian pendidikan dengan bidang tugas. Jadi seandainya misalnya guru seperti Bu Ika ya, pendidikannya IPS, berarti nanti sertifikasinya IPS ya Bu, ngajarnya Bu. Jadi kira-kira kalau disuruh ngajar matematika mau enggak Bu? Nggak bisa Bu, nyerah. Kemudian menilai kelengkapan administrasi surat izin tugas belajar. Kalau seandainya kita ingin memasukkan nilai misalnya S2 seperti Bu tadi, jangan lupa Bu buat surat izin atau tugas belajarnya. Melengkapi ya. Kemudian jadi tugas guru yang bimbingan dan tugas tambahannya. Ini kenapa jadi seperti ini ya? Untuk mata pelajaran angka kredit gurunya itu hasil PK guru. Untuk mendapat tugas tambahan itu angka kredit guru dalam pembelajaran ditambah dengan tugas tambahannya. Untuk yang mendapat tugas tambahan tidak mengurangi jam, kita tambahkan 2% atau 5%. Seperti yang tadi ya, saya kira sudah dijelaskan tadi. Nah, ini proses ya PK guru. Ya, pertama memahami dulu pedoman PK guru, kemudian ada kegiatan sebelum pengamatan, kegiatan selama pengamatan, kegiatan setelah pengamatan, setelah itu ada kegiatan pemantauan. Pemantauan itu dilakukan oleh penilai, setelah itu baru pemberian skor 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian dikembalikan lagi, ditemukan kepada guru dan penilai setuju atau tidak. Kalau setuju, maka dibuatlah laporan hasil penilaian kinerjanya. Seperti itu ya. Nah, macam PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Macamnya ada 3. Pertama, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Bisa dilihat di dupaknya ya, ada 3 macam di sana. Ada 3 macam. Ya, pengembangan diri itu seperti diklat fungsional, kegiatan kolektif guru, publikasi ilmiah, presentasi pada ilmiah, dan yang tadi yang saya jelaskan ya, karya inovatif bisa menemukan teknologi tepat guna, menemukan menciptakan karya seni, memuat atau memodifikasi alat pelajaran, kemudian mengikuti penyusunan standar, pedoman soal dan sejenisnya. Nah, kemudian unsur penunjang. Unsur penunjang pertama memperoleh gelar ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugas. Jadi di sini kalau doktor, kemudian S3, pasca sarjana S2, S1 atau diploma 4, itu ada nilainya. Seandainya tidak sesuai dengan ijazah kita yang pertama. Kemudian kegiatan mendukung tugas guru. Pertama, membimbing siswa dalam praktek sebagai pengawas UN atau US, menjadi anggota profesi, menjadi anggota kepramukaan, menjadi tim penilai angka kredit, menjadi tutor atau pelatih atau instruktur. Ini semua bisa diberikan nilai dengan memberikan bukti-bukti. Misalnya kalau menjadi pengawas ada SK-nya, menjadi anggota profesi ada kartunya, menjadi anggota kepramukaan ada SK-nya, menjadi tim penilai angka kredit ada surat keterangan ya dupak yang dinilai. Kalau menjadi tutor atau pelatih ada jam memberikan jam memberikan materinya berapa jam dan surat keterangan dari tempat memberikan pelatihan.
Kemudian ada penghargaan tanda jasa, itu memperoleh penghargaan tanda jasa Satya Lencana, kemudian penghargaan tanda jasa itu untuk hal-hal yang khusus. Nah, kemudian dupak meliputi pertama lampiran 1, surat pernyataan melakukan tugas, kemudian surat pernyataan melakukan pengembangan keprofesian, kemudian surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang. Jadi ada 4 macam. Nah, di sini yang harus kita siapkan. Kalau dokumen kepegawaian, pertama SK pangkat terakhir, pak lahir, kemudian pak penyesuaian, seandainya kita penyesuaian. Kemudian PPK, ini SKP ya, penilaian ya. Penilaian SKP nantinya, ini PPK belum kita bahas, nanti kita bahas besok ya. Nah, bukti fisik melakukan kegiatan penunjang, misalnya ijazah, STP, SK, laporan, dupak, sertifikat, piagam, dan sebagainya. Bukti melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Misalnya pengembangan diri, berarti kita harus ada sertifikatnya, ada surat tugasnya, sudah ada deskripsi kegiatan. Kemudian melaksanakan publikasi ilmiah atau karya inovatif, harus ada karyanya. Karyanya apa? Berupa PTK kah, makalah, artikel kah? Nah, dengan syarat-syarat seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian bukti fisik melakukan tugas, pelaksanaan, bimbingan, atau tugas tertentu, itu lampiran D nantinya. Jadi pertama, kumpulkan bukti fisik yang akan diajukan angka kreditnya dari kegiatan pembelajaran, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Kita kumpulkan, kemudian kumpulkan dokumen kepegawaian, buat surat pernyataan. Ada 2 macam ini, surat pernyataan melakukan tugas. Satu lagi, surat pernyataan melakukan kegiatan. Nah, nanti ada, lihat saja nanti di seperangkat PK guru itu penilaian kinerja itu ada itu. Surat pernyataan melakukan tugas dan surat pernyataan melakukan kegiatan. Nah, ini contohnya lampiran 2, surat pernyataan melakukan tugas. Pembelajaran bimbingan tugas tertentu. Cara mengisinya seperti apa? Kita lihat. Ini diisi dengan identitas kepala sekolah dan guru yang akan dinilai. Bagian ini diisi tahun pelaksanaan PK guru untuk guru mapel. Maaf. Ini diisi pelaksanaan penilaian PK guru untuk BK. Bagian C diisi tugas tambahan, misalnya kepala sekolah, wakil, wali kelas, pengawas, dan lain-lain. Yang ini diisi angka hasil PK guru sesuai dengan format yang kita dapatkan, berapa angka PK guru kita. Yang bagian ini diisi sebutan hasil PK guru, baik, amat baik, cukup, sedang, atau kurang. Nah, ini surat pernyataan melakukan lampiran 2 ya. Nilai AK untuk isian bagian C diisi sesuai dengan lama bertugas. Tugas 1 tahun 5%, tugas tidak 1 tahun itu 2%. Isi kolom angka kredit, misalnya menjadi pengawas penilai itu 2% dari PK guru. Untuk wali kelas 5% dari PK guru. Misalnya PK guru kita 13,3, sebagai pengawasnya 2%. 0,266, jadi wali kelas 5%, jadi 0,665. Lampiran 3 ya, keterangan melakukan kegiatan ya. Ini PKB-nya, pertama diisi nama kegiatan yang diikuti, misalnya seminar, diklat, dan sebagainya. Pada bagian ini diisi publikasi ilmiah, misalnya PTK, makalah, artikel, dan sebagainya. Di bagian ketiga diisi karya inovasi yang kita buat. Kalau seandainya tidak ada, kosongkan. Tanggal diisi tanggal pelaksanaan setiap kegiatan, kapan tanggal pelaksanaannya. Hasilnya apa? Ya, hasilnya misalnya sertifikat, SK, laporan kegiatan, dan sebagainya. Kemudian bagian volume diisi berapa kalinya, berapa naskah, berapa laporan, dan sebagainya.
Di bagian ini diisi kolom angka kreditnya. Misalnya seminar. Seminar itu angka kreditnya 0,1. Kalau kita webinar ya. Webinar angka kreditnya 0,1. Kemudian diisi volume dikali angka kredit. Misalnya tadi seminar 1 kali. 1 dikali 0,1 jumlahnya jadi 0,1. Kemudian diisi bukti. Kolom terakhir diisi bukti. Misalnya SK, sertifikat, laporan, dan sebagainya. Nah, oh ya, ini ngulang ya. Maaf. Kemudian ini surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas guru. Pertama, diisi identitas. Selanjutnya, uraian kegiatannya, diisi nama kegiatan yang diikuti, misalnya menjadi pengawas ujian. Unsur penunjang ini ya, Bapak Ibu. Tanggalnya kapan, hasilnya seperti apa, misalnya SK, dibuktikan dengan SK, volumenya berapa kali, kemudian angka kreditnya berapa, misalnya 1 kali SK mengawas itu nilainya 0,08. Kemudian berapa jumlah angka kreditnya dikalikan, kalau 1 kali berarti 1 kali 0,08. Bukti fisiknya ya misalnya SK tadi. Nah, pindahkan dari pak terakhir ke lampiran dupak ya. Isi data terkait pada bagian awal. Kemudian yang diisi oleh guru adalah bagian instansi pengusul di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan untuk tim penilai. Jangan diisi ya Bapak Ibu, kadang-kadang kami bingung. Semuanya dua-dua diisi semua oleh gurunya. Tim penilainya nulisnya di mana. Jadi saya bingung, kadang-kadang saya tulis. Saya harus mengisi di mana. Atau saya harus menulis di mana. Saya kirimkan kembali. Bingung saya nulisnya di mana. Jadi cukup diisi bagian instansi pengusul. Untuk tim penilai kosongkan saja. Isi kolom lama, pindahkan data dari pak terakhir sesuai dengan nama kegiatan. Isi kolom baru, pindahkan dari lampiran 2 tadi ya ke dupak. Isi kolom baru, pindahkan dari lampiran 3 ke dupak. Isi dari lampiran 4 ke dupak. Kemudian jumlahkan. Nah, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu dupak ya. Udah pernah lihat kan? Ya, di sini kita lihat. Ini diisi nomor urut agenda kearsipan pada bagian administrasi sekolah. Ini diisi dengan nomor sekolah. Kemudian diisi dengan instansi guru yang dinilai. Dari mana? SD mana, SMP mana. Masa penilainya. Masa penilaiannya ada 2 macam di sini, mulai dari 1 Januari tahun bersangkutan sampai 31 Desember atau 1 Juli dari tanggal 1 Juli dari tahun bersangkutan sampai 31 Desember dari tahun yang bersangkutan. Nah, ini diisi kolom identitas guru, semuanya diisi. Nah, kemudian di sini kita lihat yang lama itu kita ambil dari pak yang lama. Kemudian yang baru diisi angka kredit yang kita nilai pada periode sekarang. Kemudian kita jumlahkan. Nah, itu cara ngisinya. Saya kira di sini misalnya angka kredit lamanya S1-nya 100. Ibu tadi ya, Ibu siapa, Bu? Ibu Nora ya. Kemudian barunya ya, tadi kemudian dia magister S2 50. Ya. Jadi jumlahnya nanti 150. Dan seterusnya sampai ke bawah seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin catatan bagi kita. Banyak guru yang belum membuat pak dari zaman-zaman dulu, banyak yang belum. Pak pola lama disesuaikan menjadi pak pola baru. Masa penilaian 2 Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2010. Karena Permenekpan tahun 2009 diberlakukan, maka sejak tanggal 1 Januari 2013, maka dupak beserta lampirannya itu menggunakan aturan lama ya. Di bawah 2013 menggunakan aturan lama. Mulai 1 Januari
1 Juli 2010 sampai 31 Desember 2012 itu menggunakan aturan lama. Mulai 1 Januari 2013 menggunakan format baru. Ya. Hasil penilaian DUPAK digunakan dalam berita acara ini untuk kami ya. Jadi kami buat berita acara nanti kami lampirkan ke DUPAK. DUPAK yang terbaru itu mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2013. Yang berisi dokumen kepegawaian, bukti fisik pendidikan, bukti fisik melaksanakan tugas, bukti fisik melakukan kegiatan pengembangan diri, bukti fisik melakukan kegiatan peminjaman. Ya, ini tadi ya, PAK pola lama, kemudian diganti dengan PAK pola baru. Menilai DUPAK pola baru, periksa surat pernyataan bimbingan tugas tertentu sesuai tidak dengan bukti fisik. Misalnya bukti fisik yang melakukan mengawas, menjadi pengawas penilai, tapi buktinya tidak ada, otomatis kami coret nantinya. Kemudian PKB membuat makalah, tapi tidak dilampirkan makalah, otomatis kami tidak nilai. Ya. Kemudian unsur penunjang, misalnya katanya menjadi instruktur 20 jam, tapi tidak ada buktinya, tetap kami coret. Jadi harus ada surat pernyataannya dan beserta bukti fisiknya. Kemudian mengisi berita acara untuk kami ya, berita acara kami tuangkan ke DUPAK-nya. Ini perlu diperhatikan penilaian AKK angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat. Ya. Perhatikan jumlah perolehan AK, pengembangan diri dan PI-KI-nya, kemudian komposisinya. Perhatikan jumlah persen angka KI terhadap angka kredit PI-KI. Jadi angka kredit untuk karya inovasi hanya maksimal 50%. Jadi tidak boleh karya inovasi semua. Maksimal hanya 50% untuk karya inovasi. Publikasi ilmiah dan karya inovasi. Jadi karya inovasi maksimal 50%. Jadi pertama, angka kreditnya sudah cukupkah? Pengembangan dirinya ada, sudah cukupkah? Kemudian PI-KI-nya sudah cukup? Tidak. Kemudian komposisinya apakah sudah benar? 90-10 baru kita usulkan untuk kenaikan pangkat. Penelusuran DUPAK kenaikan pangkat menurut Permenpan tahun 2009. DUPAK diusulkan setelah 1 tahun proses PKG. Jadi kalau usul tahunan boleh 1 tahun. Penetapan angka yang dilakukan pada tanggal 1 Juli penyusulan DUPAK. Ini yang perlu perhatian Bapak Ibu ya. Kadang-kadang untuk periode April, dia bulan April masukkannya. Di sini sudah dikatakan bahwa untuk pengusulan tanda tangan 1 Juli, pengusulan DUPAK-nya paling lambat bulan April. Penetapan angka kredit dilakukan tanggal 1 Januari, pengusulan DUPAK-nya paling lambat bulan Oktober. Jadi kalau lebih dari situ, mohon maaf, tidak bisa diproses oleh tim penilai. Nah ini kalau Bapak Ibu mau cepat, ini konversinya ada. Ya, konversinya bisa dipakai, ini amat baik berapa, silakan dipakai. Ya, kemudian di sini golongan nih ringkasannya golongan 3A hanya diperlukan 3 PD saja, belum diperlukan PI. 3B, 3A tadi ya, 3A ke 3B. Kalau 3B ke 3C diperlukan 4 PI dan 3 PD. Bebas memilih PI dan KI, bebas ya. Tidak harus PTK. Tidak harus PTK, jangan dipaksa-paksakan ya. Dari golongan 3C ke 3D itu 6 untuk PI dan 3 PD. Boleh bebas memilih. 3D ke 4A itu 8 PI-KI dan 4 PD. Minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian. Jadi mulai golongan 4 minimal harus ada 1 penelitian dan seterusnya. Ya. Jadi kalau di bawah golongan 4 itu boleh milih kita. Mau PTK boleh, mau makalah boleh, mau artikel boleh. Nah ini boleh dipakai. Tabel angka kreditnya kalau kita menghitungnya itu sudah ada semua itu. 25% untuk kepala sekolah, tugasnya 5% ada, 2% ada. Saya kira cukup Ibu Tika.
Alhamdulillah Terima selesai. kasih. Alhamdulillah selesai. Ngebut ini Bu, sepertinya. 3 materi ngebut. Kita juga berpacu, ini lagi hujan deras. Ya. Semoga sinyal masih bersahabat ini. Kita tanya jawab ya Ibu Dina. Oke. Banyak pertanyaan ini, ada beberapa nanti saya pilihkan karena pertanyaannya banyak yang mirip ini. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Agustina. Ibu Sri Agustina dari SMA Negeri 3 Tanjung Raja. Bagaimana kalau membuat buku ber-ISBN, tetapi posisinya sebagai editor? Apakah ada angka kreditnya? Oke. Nah, Yang kedua dari Ibu Nur Cahyati. Ibu Nur Cahyati. Maaf ya kalau salah Ibu penyebutan namanya. Ini pertanyaannya, lembaga penyelenggara diklat atau seminar yang bisa diakui itu yang mana? Lembaga penyelenggara diklat atau seminar yang bisa diakui itu yang mana, dan apakah ada batasannya untuk mengikuti diklat atau seminar dalam 1 tahun? Oke. Yang ketiga, satu lagi Bu ya. Yang ketiga ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Andina Rahayu dari SMA 1 Pemulutan. Ini ingin bertanya, Ibu, kan penilaian Dukpak itu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Sementara SK pembagian tugas itu dari Juli sampai Juni tahun berikutnya. Bagaimana itu perhitungannya? Semisalnya dia mempunyai jadi wali kelas atau jadi wakil. Oke, sudah Ya, cukup 3 dulu Bu. Ya, Oke. 3 cukup. Ya, tadi untuk Ibu Sri Agustina, tadi sudah saya jelaskan untuk buku itu penulis. Penulis ya Bu ya, tidak ada tulisan editor. Jadi kalau editor belum ada Bu nilainya. Untuk penulis. Kemudian apakah lembaga, yang pasti Bu lembaganya resmi ya Bu ya, tidak abal-abalan. Misalnya Unsri yang adakan. Misalnya IGI kan sudah berbadan hukum ya. Ya. punya ADART. Nah, itu kan resmi. Nah, kalau lihat-lihat Bu, kalau kira-kira mereka tidak ada tidak resmi ya jangan diikuti. Kemudian apakah ada batasannya? Begini saja Bu, logikanya begini. Kalau setiap hari, setiap bulan Bapak Ibu ikut penataran, terus diklat, terus kapan ngajarnya. Sedangkan itu untuk periode naik pangkat, golongan 3A ke 3B cuma diperlukan 3 PD. Jadi 3 sertifikat selama 2 tahun atau selama 3 tahun. Tidak perlu ikut diklat terus Bu. Ya, konsen ngajar, tapi perlu juga pengembangan diri. Kemudian untuk 3B ke 3C, yang paling banyak juga golongan 4, cuma 4 PD. 4 sertifikat. Kalau yang bernilai 1, kalau yang bernilai 2 cuma perlu 2. Jadi tidak usah pening Ibu ya, tidak usah susah Bu. Setiap tahun setiap ada diklat diikuti seperti sekarang. Bapak Ibu punya diklat selesai, itu perlu dipertanyakan juga, apalagi pekerjaan Bapak Ibu. Kalau punya, jadi tidak ngajar lagi, pelajaran darinya gimana? Itu kemarin tim penilai sudah, bagian sekretariat sudah mulai komplain ke saya, Bu Dina, ini masa ada yang 12, ada yang 15. Jadi mereka ngajar darinya kapan Bu? Ikut diklat terus? Oh iya, nanti saya kasih tahu. Bahwa dilihat-lihat juga, kalau dalam 1 bulan, itu waktunya bertabrak-tabrakan. Kalau saya lihat misalnya 24 sampai 27, 25 sampai 28, kan sudah ketemu tuh ya. Otomatis gimana tuh diklatnya? Nah, kira-kira silakan diartikan sendiri ya Bu ya. Jadi kita perlu tidak banyak Bu sebenarnya, tapi perlu untuk mengembangkan diri. Tidak harus terus-terusan, tapi perlu ya. Kemudian apa tadi ya? Ya, ini nanti kami lihat Bu, kami sudah tahu ya tim penilai bahwa kalau seandainya di Januari itu berarti ngikut ke sebelumnya Bu. Kalau yang Juli itu akan datang. Jadi kami ngitungnya nanti seperti itu.
Ya, Bu. Jadi simpan nilainya, jadi ngitungnya nanti. Pokoknya Ibu buat saja, biasanya itu nyambung ya Bu ya, kalau wali kelas. Kalau sudah dihitung di sebelumnya, berarti tidak usah hitung lagi di sini. Kalau sudah dihitung waktunya di sini, berarti untuk tahun yang setengah tahunnya jangan dihitung lagi. Seperti itu. Oke, pokoknya setahun dia, setahun, 1 tahun ya. Kalau simpen nilai ada caranya itu. Pokoknya hitungnya saja setahun Bu. Jadi jangan misalnya dua-duanya dimasukkan. Setengah tahun di sini masukkan setahun, setengah tahun di sini masukkan setahun lagi. Nanti masih tetap diganti oleh tim penilai. Oke, saya kira Jadi itu Bu masukkan Tika. salah satu saja Bu ya. Ya. Salah satu saja, yang satunya disimpan untuk tahun berikutnya. Ini ada lagi dari Ibu Sakia. Bagaimana jika menulis buku non-fiksi? Apakah ada angka kreditnya? Berarti ini buku Ya. cerita biasanya, Ya, novel. buku penunjang pendidikan. Buku umum tadi ada Bu. Nanti Ibu silakan buka nanti masuk kemana buku penunjang, kemudian penerbitnya seperti apa, masih ada nilainya Bu. Nanti Ibu lihat tadi yang saya buka tadi. Ya, ada Ibu masuk kemana non fiksi seperti apa, ada nilainya nanti. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya nanti nulis juga buku pendidikan ya Bu ya, lebih besar nilainya. Ada Bu nilainya, nanti Ibu lihat, silakan Ibu lihat nanti ya, buku pedomannya. Ibu bisa lihat atau bisa baca di buku pedoman buku 4. Ya, buku 4 pedoman pembuatan karya tulis. Ya, bisa di searching banyak itu, di-download saja Bu. Nanti ada, nanti masuk kemana. Ya, Bu Tika, karena kita ada tempat. Iya. Mau dijelaskan satu sudah sempat Bu Tika ya? Iya, karena banyak ini. Ini ada lagi Bu dari Ibu Erika Sulastri. Saya ingin bertanya, itu pengawas ujian. Bagaimana untuk kalau dia jadi panitia? Kalau di pengawas ujian kan memang ada Bu angka kreditnya, tapi bagaimana kalau sebagai panitia? Ya. Kita sesuaikan saja kata-kata di sana sebagai pengawas penilai. Jadi sebagai panitia tidak ada nilainya. Jadi alangkah baiknya sebagai panitia juga sekaligus pengawas lah kira-kira. Jadi dapat ya. Karena kalau panitia ya paling-paling ya persiapannya seperti apa. Ya. Jadi yang dapat pengawas memang Bu, panitia tidak ada kata-kata panitia di sana. Kan sudah penuh lagi. Sama masukkan. Ada lagi Bu Tika? Assalamualaikum. Bisa bertanya, Bu? Waalaikumsalam. Silakan Pak, sebutkan nama Iya. dan asal ya. Masih kembali Lutfi dari Makassar, Bu. Oh, Pak Lutfi tadi dari Makassar, Bu Dina. Iya. Silakan Pak. Iya. Ini Bu, yang saya mau tanyakan ini, apakah berkas-berkas yang dikumpulkan itu sama semua se-Indonesia? Kemudian yang kedua, berapa lama berapa lama waktunya itu, berapa tahun yang misalnya yang 3A ke 3B, 3B ke 3C. Oke. Kemudian Coba. ada juga yang ini, apakah saya dengar ini ada wacana itu kenaikan pangkat secara otomatis, sementara ada angka kredit yang harus dipenuhi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kalau berkas-berkas tadi itu menurut peraturan Pak, itu sudah se-Indonesia Raya ini sama Pak ya. Sama semua. Syarat-syaratnya. Jadi yang saya bacakan, yang saya tampilkan ini adalah dari acuan tim penilai seluruh Indonesia Pak, sama. Ya. Kemudian kalau untuk berapa tahun naik pangkatnya tergantung nilai kita Pak. Makanya kalau kita lihat nilai kita sampai berapa tahun kita bisa mencapai yang AKK tadi Pak. Jadi kan sudah saya jelaskan tadi AKK-nya misalnya 3A ke 3B memerlukan nilai 50, PD-nya memerlukan 3. Nah, berapa tahun Bapak bisa mencapai nilai 50 dengan PD 3 dan unsur penunjang tadi? 2 tahun bisa tercapai silakan, 3 tahun, tapi memang maksimal Pak, rata-rata itu 4 tahun kalau normal. 4 tahun ya Pak.
Tapi kalau Normal. ya normalnya, normal itu. Tetapi kalau seandainya memang di awal nilainya banyak lebih tiap tahun dia menghasilkan karya tulis dan menabung pada tahap berikutnya, itu nanti nilai AKK-nya ya dikumulatifkan. Jadi kita tinggal nambah. Jadi Oh kalau iya Bu. jadi Em, ya tadi satu lagi Pak ya, yang tadi ya secara apa tadi Pak, secara otomatis. Memang ada Pak wacana secara otomatis, tapi tetap secara otomatis, tapi kita tetap melengkapi Pak itu wacananya. Tapi nanti saja Pak, belum ya, belum kejadian, nanti saja, belum bisa cerita saya. Karena sosialisasinya juga belum, Peraturannya belum ada. Ya, jadi belum bisa cerita saya. Wah, baru wacana. Ya, nanti saja kalau sudah ada nanti kita ketemu lagi Pak ya Pak ya. Oh iya Bu, ini masalah ini kan ada juga, saya tambahkan tadi yang berkas-berkas, itu kan ada teman katanya tidak bisa naik pangkat karena tidak ada sertifikat pendidiknya. Apakah memang ini persyaratan untuk kenaikan pangkat? Oh, itu kalau sekarang kalau dia golongan 3A Pak ya. Ya Pak, golongan 3A ya Pak ya. Baru memang Pak sekarang untuk yang pegawai yang baru memang harus ada sertifikat pendidik Pak. Memang harus sekarang. Ya kecuali Bagaimana dengan teman-teman yang ada kan sudah 4A tapi belum ada sertifikat pendidiknya? itu khusus untuk yang baru Pak, untuk khusus yang baru. Kalau yang sudah lanjut, yang sudah tidak ya. Itu yang baru biasanya harus yang seperti tadi ya, golongan 3A ke 3B yang baru. Itu salah satunya itu sertifikat pendidik. Nah, yang Bapak tadi kasusnya seperti apa, Pak? Ini ada teman dari 4A ke 4B, tapi tidak ada sertifikat pendidiknya, jadi tertunda katanya. Ya, Wallahualam. Ya, kalau golongan 4 ini Pak, pertama memang kalau golongan 4 itu belum sertifikasi Pak, belum ada sertifikat pendidik juga, tanda tanya Pak, kok bisa? Golongan 4 itu saya kira sudah sekian tahun ya Pak. Berarti iya, betul. Bisa jadi dari pendidikannya. Jadi ada yang miss ya, ada yang miss ya Pak. Something wrong ya Pak ya. Jadi wajar itu ditahan dulu ya. Kami juga kalau seperti itu. Kok bisa dari 4A ke 4B belum sertifikasi? Ada apa? Mungkinkah pendidikannya? Ada kemungkinan pendidikannya Pak? Belum S1 kah? Atau kan belum sertifikat pendidiknya belum punya? Otomatis itu Pak. Jadi pertanyaan, ada sesuatu yang salah. Oh iya Bu. Oke. Oh iya. Assalamualaikum Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak, sebutkan nama dan asalnya Pak ya. Kisman Aidil dari Morainim. Oke. Satu Rambang Dangku. Itu yang katanya 3A ke 3B itu katanya bisa pakai induksi Bu. Kalau belum ada sertifikat pendidiknya. Betul atau enggak itu Bu? Setahu saya itu semuanya harus masuk semua Pak. Untuk naik pangkatnya ada induksinya, ada sertifikat pendidiknya. Kemarin saya ngurus untuk yang ketiga B, semuanya harus. Kalau untuk yang pertama, untuk yang baru ya Pak, harus ada semua itu. Oh gitu. Jadi bukan salah satu Pak, ada semua, induksinya ada, sertifikatnya juga, pendidiknya juga ada. Itu kalau mau ke 4C itu Bu, apa betul mau ke Jakarta ya Bu? Ya, sekarang perwakilan administrasinya ada di LPMP ya Pak ya, jadi boleh mengirim berkasnya ke LPMP via pos, kemudian nanti dikumpul di sana. Nanti tim penilainya akan meriksa Pak. Biasanya tim penilainya datang ke sana atau dikirim berkasnya ke sana. Jadi memang untuk 4C itu bukan lagi untuk tim kabupaten ataupun provinsi. Langsung ke tim penilainya, bukan tim penilai kabupaten atau provinsi, tapi tim penilai pusat. Seperti itu Pak. Oh ya, makasih Bu. Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini ada dari Ibu Widya, Bu Dina. Ya.
dia bertanya mendapatkan sertifikat pendidik itu kan harus PPG dulu. Berarti untuk naik pangkat harus menunggu PPG dulu untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Sedangkan untuk menunggu PPG itu panggilannya sangat lama. Ya, jadi pertanyaannya, Pertanyaannya itu bagaimana dia mau naik pangkat sementara dia belum ada sertifikat pendidik, Bu. Sedangkan untuk dapat sertifikat pendidik harus PPG. ya, Nah, PPG itu lama panggilannya, belum dapat panggilan. ya, jadi buat dulu pak tahunan, terus saja buat pak tahunan saja dulu. Itu solusinya, buat pak tahunan, nanti pada saatnya nanti naik pangkat. Jadi Ya, Ibu jadi Widya, ya. sementara buat dulu pak tahunnya dulu, nanti bisa menyusul ya Bu Dina Ya, ya. nanti lama-lama kan pada waktunya tinggal naik pangkat. Pak tahunnya bisa dibuat itu pak tahunan. Pak tahunan ya, bukan untuk naik pangkat. Pak tahunnya boleh dibikin, 2019, 2020 silakan dibuat. Oke, lanjut. Oh ya, lanjut. Ini Bu, dari Ibu Ani Trisetiarini. Buku antologi puisi ber-ISBN, apakah ada angka kreditnya? Yang ditulis oleh beberapa guru. Nah, Kayaknya tadi sudah ada ini tadi. Iya, sudah saya katakan, kalau sampai 150 guru, kami akan memberikan nilai berapa ya untuk seperti itu ya. Jadi yang paling maksimal itu orang 4. Penulis utama itu 40, penulis kedua itu 20, penulis ketiga 20, penulis keempat 20. Itu nilainya. Persennya. Jadi kalau seandainya nilainya 2, penulis pertama dia dapat nilai 0,8 dan seterusnya. Iya. Ini satu lagi Bu dari Bapak Muhammad Nuril Yunus. Ini mengenai linearitas Bu. Apakah guru bidang komputer mengambil S2 komputer termasuk linearkah dengan gelar MCom? Jadi terus minta sharing format penilaian atau aplikasinya kalau ada untuk Dupak ini mungkin. S.Com ke M.Com maksudnya linear. Iya, guru bidang komputer. Nah, iya. Ya Pak, jadi bidang komputer, logikanya begini Pak ya, kita dosa kita memandang bidang ilmu. Sekarang apabila saya seorang guru matematika, saya disuruh mengajar komputer tanpa pendidikan komputer, otomatis saya tidak bisa ya. Dia otomatis secara logika kalau S.Com ya ke M.Com ya untuk guru komputer. Jadi carilah bidang yang sesuai, linear. Begitu Bu Tika, seperti Bu Tika. Nanti kalau S2-nya sebaiknya cari yang IPS. Linear. Kalau misalnya cari yang lain, nanti ilmunya tambah banyak, tapi tidak dalam. Banyak ilmu, tapi tidak mendalami. Seperti itu, kira-kira. Jadi mangkok, bukan jadi sumur. Banyak, tapi tidak mendalam kalau mangkok. Kalau sumur, mendalam. Satu, tapi dalam. Iya, satu, tapi dalam. Sepertinya pertanyaannya hampir sama semua ini, Bu. Waalaikumsalam, silakan Ibu Antriani. Iya. Sebutkan nama dan asal. Ya. Iya, saya dari Kendari, Ibu, Sulawesi Tenggara. Iya, ya. Saya mau tanya ini Ibu Dina, ada istilah kontrak kerja jabatan fungsional. Itu apa ya Bu maksudnya? Ibu lihat di mana Bu? Ya Bu. Lihat di mana? Karena saya di sekolah sekarang sementara membuat itu Bu, kontrak kerja jabatan fungsional. Nah itu nanti besok Bu materinya Bu ya. Oh iya. Itu SKP Bu, sasaran kerja pegawai. Besok. Pegawai, besok. Besok. Materi besok itu. Oh iya, sabar Bu baik, ya, Ibu. sabar. Baik Ibu, makasih. Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya lagi boleh langsung ke hidupkan mic-nya atau
tunjuk tangan, boleh raise hand. Ibu, saya mau bertanya. Oh, silakan Ibu. Iya, Ibu, saya Zohra. Oh, yang tadi ya. Ibu kan tadi, iya, yang tadi bukan saya pengangkatan 2019 ya, Bu. Dan itu belum ada pak pertama. Itu pengusulannya bagaimana ya, Bu? Mohon maaf, newbie. Ya, pengusulannya pak pertama itu Ibu sebenarnya sama saja dengan pak, Bu. Sama saja dengan pak, ya, sama saja dengan pengusulan pak atau pengusulan pak tahunan. Ya, tapi dengan syarat-syarat tadi. Ya, syarat-syarat tadi menunjukkan apa tadi misalnya Ibu sudah PNS 100%, ya kan seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya Ibu temui saja, Bu, temui ke dinasnya. Kadang-kadang satu daerah sedikit ada perbedaan berkas ya yang diperlukan. Ibu temui saja sebenarnya ke dinasnya atau ke bagian administrasi paknya, ke pegawaiannya, apa yang harus kami perlukan itu yang untuk mendapat 100%. Ya. Ya karena standarnya tadi sudah saya katakan pengusulan seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan dari daerah masing-masing. Oh, kami memerlukan ini. Ya, tadi secara umum tadi sudah saya katakan bahwa untuk mengusul pak tadi ada ya, ada beberapa poin tadi Bu ya. Bu Dika tadi ya sudah dijelaskan. Nah, itu secara umum seperti itu Bu. Sama saja. Nah, tapi mungkin Ibu lebih jelasnya datang saja ke pegawaian. Tambahannya apa selain ini? Itu mungkin ya Ibu Laura ya. Iya, makasih Bu. Halo. Ada yang angkat tangan ini sepertinya. Halo Bu, saya mau bertanya Bu. Oh ya, silakan Pak Tengku ya. Ya Pak Teku. Ya. Baik Pak Teku, maaf Pak. Saya dari Aceh. Ini Bu, saya mau tanya. Jadi kan sekarang kalau untuk apa namanya sertifikat itu termasuk pengembangan diri Bu ya? Ya. Saya mau tanya ini Bu, saya kebetulan sekarang itu posisinya di 3D, jadi baru terhitung 1 Oktober kemarin Bu. Jadi kan untuk mengusulkan Dupak tahun ini rencananya dimasukkan berkasnya itu sekitar bulan April kalau saya nggak salah informasinya. Jadi untuk ini Bu, untuk sertifikat itu ada batas minimum nggak Bu? Atau batas maksimum untuk dimasukkan ke dalam Dupak per tahun itu Bu? Sertifikat yang ada jamnya Bu ya. Ya. Ada batas maksimum atau batas minimum nggak betul Bu? Begini, kembali sebenarnya kembali 3D ke 4A itu dibutuhkan 4 PD cuma Pak, 4 PD. Jadi kalau sertifikat yang bernilai 1 dia cuma dibutuhkan 4 sertifikat minimal. Minimal Bu ya, minimal iya. Nah kalau maksimalnya ya sebenarnya boleh saja. Mau 30 pun boleh, tapi nanti diragukan orang. Bapak kapan lagi ngajarnya kalau 30 sertifikat? Jadi yang logika saja 4 diperlukan ya, kalau 4 sampai 6 masih oke. Oke lah sampai 10. Tapi kalau sudah lebih dari situ berarti tugas kita mengajar mungkin agak terganggu ya Bapak Ibu. Kerjanya latihan terus. Jadi minimalnya 4 Pak. Berarti Bu kalau yang ini maaf Bu, sertifikat yang sekarang kan kita kan banyak ikut secara ini Bu, virtual ya, online. Itu nggak bisa diakui juga itu Bu ya? Bisa kalau khusus di kemarin kami sudah rapat tim karena ini sangat semarak, terlalu banyak, sudah terlalu ini catatannya kalau menurut saya sudah terlalu banyak dan kadang-kadang tanggalnya bertabrakan. Kalau saya perhatikan tanggalnya bertabrakan ya. Jadi kadang-kadang ada yang kami tidak terima, ada yang kami tidak terima, ada yang kami terima, ada yang tidak. Kalau khusus untuk kami di Kabupaten Ogan Ilir. Jadi nanti tim penilainya juga biasanya kalau sudah semarak seperti ini, ada tuh laporannya Bu, 1 bulan ada yang 12. Dari mana-mana ikut pelatihannya. Logika kira-kira 1 bulan itu 12 sertifikat. Nah, saya kira secara logika saja tidak logika kan, memakai logika. Jadi nanti Pak begini, nanti kami tim penilai itu akan melihat ada yang bisa kami terima, ada tidak. Dari kami lihat kesesuaian tanggal antara satu sertifikat dengan sertifikat yang lain. Tapi tetap diakui ada yang tetap diakui. Seperti misalnya kalau IGI,
kalau IG saya tahu ada tugasnya. Kalau tidak mengumpul tugas, tidak dapat sertifikat ya. Iya, Bu. Nah, Betul, betul Bu. Ada tugas Bu. Harus. Nah, jadi saya kasih tahu kemarin rapat, saya bilang ke tim bahwa kalau IG itu kalau ada tugas tidak dikumpulkan tidak dapat sertifikat. Betul, betul Bu. Nah, jadi kita juga melihat-lihat ya apa namanya sertifikat daring ini kami juga memilah-milah yang diakui dan tidak diakui. Jadi pokoknya begini aja Pak, kita habiskan sesuaikan minimal dulu lah. Lebih syukur, tapi jangan terlalu banyak. Itu sajalah, yang sedang-sedang sajalah. Kalau kebanyakan siap Bu. Ya, makasih Bu untuk jawabannya Bu. Ya, sekedar informasi Bapak Ibu, kalau di pelatihan di IG, khususnya di IG, apabila Bapak Ibu tidak memenuhi syarat, misalnya tidak mengumpulkan tugas, otomatis Bapak Ibu tidak lulus. Jadi tidak akan dapat sertifikat. Jadi memang agak lebih ketat kalau kami mengadakan itu. Ini ada pertanyaan yang bagus Ibu Dina dari Ibu Nurlinawati. Pertanyaan pertamanya sepertinya sudah dijelaskan tadi, yang pertanyaan ketiga tentang karya inovasi Bu. Bagaimana dengan video pembelajaran dan e-modul? Apakah itu termasuk dalam karya inovasi? Oke. Baik, karya inovasi itu adalah karya inovatif. Ya, minimal itu kita membuat suatu perubahan ataupun suatu tambahan dari karya sebelumnya. Itu baru namanya inovasi. Jadi kalau seandainya, ini kita ambil contoh mudahnya, itu gambar itu dulunya tidak bergerak, kita bisa bikin bergerak, itu baru namanya inovasi. Nanti ada bagiannya apakah dia dikategorikan sederhana atau dikategorikan rumit, ya. Nah kalau sederhana nilainya 1, kalau yang rumit atau yang kompleks itu nilainya 2. Ya sayang saya tidak tampilkan ya karya inovasi, sebenarnya banyak sekali Bu Tika ya. Karya inovasi belum, unsur penunjang belum. Jadi kalau sebenarnya perlu nanti kita adakan pelatihan penilaian kinerja. Ya banyak ya, benar banyak sekali, nggak cukup 2 jam 3 jam seperti ini nggak cukup. Ya, banyak itu. Siap Bu. Iya karena banyak Bu, sekarang kan banyak bermunculan guru-guru itu membuat seperti video pelajaran, e-modul kan sebagainya itu kan. Mungkin mereka ingin memasukkan di PAK Bu. Boleh, asal pertama ada laporannya, cara pembuatannya, prosesnya bagaimana, manfaatnya, terus Pak penggunaannya seperti apa dalam pembelajaran. Kemudian inovasinya itu di mana inovasinya? Nah, itu nanti buat dalam bentuk laporan. Nanti tim penilai akan menilai, oh ini ternyata ada unsur inovasinya, dikasih nilai. Buat saja Bu, tidak apa-apa, silahkan. Jadi Bapak Ibu silakan buat laporannya sesuai dengan kriteria tadi. Pertanyaan berikutnya agak mirip-mirip ini pertanyaannya. Jadi milih yang agak-agak beda. Ini dari Pak Muksin. Dari Pak Muksin ini sepertinya dari Organilir ini Pak Muksin Tanjung Batu ini sepertinya. Piagam penghargaan yang bagaimana yang masuk unsur penunjang. Ini beliau menanyakan tentang piagam penghargaan Bu. Ya, piagam penghargaan di sini pertama ada Satya Lencana, kedua penghargaan untuk prestasi, misalnya juara 1 tingkat nasional dan dikeluarkan oleh presiden. Nah, istimewa, jadi seperti itu. Jadi tingkatnya harus tingkat nasional. Oh minimal tingkat nasional ya. Kalau tingkat tingkat RT enggak ada Bu Tika. Enggak ada nilainya. Kalau guru berprestasi masuk Bu ya? Ya, tingkat nasional misalnya. Oh, tingkat nasionalnya. Kalau tingkat provinsi tidak masuk Bu. Nasional. Sepertinya Satya ini Lencana ya. Satya Lencana tadi ada 10 tahun 10 tahun Bu ada. 10 tahun, 20 tahun ada. 10 tahun 2, 30 tahun 3. 10 tahun 1 ya. 20 tahun 2, 30 tahun 3.
Sepertinya pertanyaannya cukup. Kalaupun Bapak Ibu nanti ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan bertanya di Telegram. Atau ada yang masih Mau tanya, oh, Bu. Mas Asum. Oh ya, silakan. Siapa Ibu atau Ibu? Silakan Ibu. Kayaknya Ibu suaranya. Oh ya, silakan Iya, Ibu. Bu, mau tanya. Yang tadi, Bu, yang saya tanyakan yang berkenaan dengan tadi tentang apa? Wali kelas, kalau misalkan tugas tambahannya wali kelas pada bulan Januari sampai Juli, sampai kemudian semester ganjil yang sekarang menjadi wakil kepala sekolah, itu gimana, Bu? Oke. Ya, mungkin Ibu paham ya dengan yang saya jelaskan tadi. Ibu Januari sampai Juni, Bu ya, wali kelas. Iya. Nah, tahun sebelumnya Ibu wali kelas enggak? Iya, wali kelas, Bu. Sudah dihitung kan di tahun sebelumnya? Sudah, Bu, sudah. Nah, jadi yang setengah tahun ini dosa dihitung lagi, Bu. Itu maksud saya. Oh. Tahun ini jadi wakil aja, jadi Bu. Wakil, jadi tahun ini wakil Ibu yang dihitung. Oh, jadi yang tahun ini wakil. Iya, karena itu 1 tahun. Ya 1 tahun kan tadi Ibu kan ya, hitungan Ibu tadi wali kelas sudah masuk tahun sebelumnya kan? Sudah dihitung kan? Ya kan, tapi Bu, hitungan untuk yang di SKP kan dari Januari sampai Desember, Bu. Ya. Terus? Jadi kalau misalkan itu kan, kalau Januari sampai pertengahan dia wali kelas, kemudian pertengahan sampai ke Desember wakil, gimana itu, Bu? Kalau wakil dengan wali kelas sebenarnya tidak ada hubungan, Bu. Wakil itu 50%. Kalau wali kelas 5% nambah. Cuma nambah aja, Bu. Iya, wali kelas jadi 2% karena dia setengah tahun kan, Bu? 5%. Wali kelas itu 5%. Iya, wali kelas 5% kalau dia 1 tahun tanpa mengurangi jam. Iya. Nah, karena makanya dia setengah tahun 2%. Kalau 1 tahun, enggak ada, Bu. Enggak ada yang namanya wali kelas itu setengah tahun. Itu saya baru dengar, makanya saya juga bingung nanti. Ya, kalau misalnya Jadi pada saat perhitungan tetap 5% ya, Bu, ditulis? 5% kalau memang mau dimasukkan 5%. Enggak ada wali kelas 2%, Bu. Yang wakil tetap 50% berarti? Bukan, ya 50% wakil, 50% pembelajaran, Ibu. Jadi misalnya, Ibu sekarang golongan berapa? Golongan 3B. 3B berarti Ibu apa? PK-nya apa, Bu? Baik. PK-nya baik. Baik. 9,50 ya, Bu ya? 9,50 ya. Berarti pembelajaran 4,75, wakil 4,75. Oke? Wakilnya 4,75, yang wali kelasnya 5% dari yang itu. Wali kelasnya 5% dari 9,50, Bu. 5% dari yang 4,75 itu, Bu ya? 9,50 keseluruhan. Oh, keseluruhan. Oh, gitu ya. Nanti Ibu lihat di tabel, ada, Bu, di tabel. Oh, iya. Oke, paham? Oke, paham, Bu. Makasih. Oke. Ya, Bapak Ibu, nanti materinya kita bagi di channel, Bu. Bapak Ibu ya, bisa lihat di channel nanti. Mungkin berikut tabel yang tadi Ibu Dina jelaskan nanti kita share di channel, sudah ada di channel pelatihan kita. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat tabel atau apa itu silakan lihat di channel tadi. Sepertinya habis Ibu Dina pertanyaannya, kalaupun ada nanti kita lanjut di Telegram saja ini. Berpacu dengan cuaca ini sinyal. Ya, benar. Okay. Bisa tolong jelaskan untuk tugasnya, Bu? Sekarang. Tugasnya ada sudah saya kirim ya. Tugasnya itu kasus, siap. Pertama kasus, jadi suruh menghitung. Jadi Bapak Ibu nanti LK1-nya soal nomor 1 itu menghitung ya. Jadi Bapak Ibu gunakan nanti materi yang saya berikan, gunakan untuk menghitung angka kredit yang saya minta. Kemudian tugas yang kedua itu saya minta Bapak Ibu membuat Dupak tahun 2020 untuk punya Bapak Ibu masing-masing. Jadi yang pertama inventarisasi, berarti catat dulu misalnya pembelajaran seperti Ibu yang barusan tadi siapa yang nanya, misalnya pembelajaran 9,50, wali kelas, buat makalah. Nah, setelah diinventarisasi baru masukkan ke dalam Dupak. Oke.
Itu kira-kira LK-nya. Nah, ya ini sudah ada Bu di channel. Bapak Ibu silakan buka channel pelatihan kita, itu sudah ada materinya dan juga sudah ada tugasnya. Ya seperti dijelaskan oleh Ibu Dina tadi. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya tutup dulu ya Bu Tika ya. Ya, Bu. Terima kasih Ibu Dina atas ilmunya. Untuk terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam ini ya, mengikuti pelatihan kita. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari saya. Apabila ada kebaikan silakan diambil, tapi apabila ada kekurangan dan kesalahan itu adalah milik saya. Mungkin bisa saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya Bapak Ibu, demikianlah untuk materi kita pada malam ini sudah disampaikan oleh seluas-luasnya dengan Ibu Dina. Terima kasih Ibu Dina atas ilmunya yang sangat bermanfaat hari ini. Bapak Ibu, apabila ada yang kurang jelas lagi bisa kita lanjut nanti saja di Telegram ya Bapak Ibu. Tugas dan materinya juga sudah kami share di Telegram, silakan Bapak Ibu unduh, silakan Bapak Ibu pelajari dan pahami, dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Kalau mau sertifikatnya keluar ya. Iya, jadi kan enak kalau jelas Bu. Daripada nggak jelas lebih baik jelas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu malam ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kembalikan lagi ke host kepada Ibu Sari. Ibu Sari silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Kartika yang sudah memenuhi acara pembukaan dan sekaligus memaparkan. Cuma nak sertifikatnya baik. Astagfirullah, kita amankan. Ya, sudah tahu cuma ngambil sertifikatnya baik, Bu. Iya, baiklah. Kita udah terlalu malam, apalagi yang sudah di waktu Indonesia Timur. Nggak usah banyak lagi. Ini kalau mau banyak pertanyaan silakan dilanjutkan di Telegram ya Bapak Ibu. Terus LK1 sudah di-share, silahkan dikerjakan dengan baik. Kalau misalnya dikonsultasi, kita lanjut di Telegram. Terima kasih kepada Ibu Dina, terima kasih banyak, materinya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih kepada Bu Tika yang sudah membawa acara ini sampai di pukul 21.34 ini. Terima kasih, saya selaku host, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu. Sampai jumpa besok. Terima kasih Bu Dina. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Dina. Sama-sama Bu. Bu Tika, kita nggak foto-foto ya? Lupa ini. Bu Tikanya udah hilang. Kita foto-foto di besok aja ya Bu ya. Assalamualaikum. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tempat tadi Bu Sari ngambilnya berapa? Oh, dapat ya Bu Yani. Iya. Oke, siap lah. Ini besok ya bisa disuruh buka ini. Ya. Video semua ulang lagi. Siap-siap. Ya, boleh di live Bapak Ibu, dipersilahkan. Selamat Ya, istirahat makasih. semuanya. Iya. Selamat malam. Izin live Bu. Iya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Apa ini Pak?
Mana? Bu Yenita, Bu Sumi, udah tidur lah, tidur. Nama Bu Tika, tidur. Silakan isi absen. Dan selamat istirahat. Masih 44 orang di dalam. Di sini hujan deras. Wah, masih rame nih. Lanjut, yang mau live masih saya tunggu. Nggak enak mau ditutup masih 33 orang. Bu, mau nanya. Iya, Bapak. Kalau mau ngecek yang absennya sudah masuk apa belum tuh di mana, Bu? Oh, nanti ada link spreadsheet-nya, Pak. Mungkin kayaknya udah di-share deh. Tadi sudah. Ya. Aku sudah ngabsen tadi, tapi ngelihat sudah masuk apa belumnya di mana, Bu? Iya, ada link spreadsheet-nya, Pak. Silakan cek di channel ya, Bapak. Iya, Bu. Oh, belum di-share. Nanti saya tanyakan sama panitia ya. Iya, kan nama-namanya nanti kan ada yang sudah absen atau belum Iya, kelihatan. nanti belum di-share. Lanjut saya end, Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Silakan. Sampai ketemu Ya, Bu. besok. Silakan. Pak Robi udah Silakan, PW Bu. dia. Ya. Istirahat Pak Robi. Ya. Ya Bu Sari N. Ya lanjut N. Ya, N. Putus. Besok kita sambung. 1. 1, 2, 3.